Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, mari kita awali renungan kita dengan kita membaca bagian Alkitab. Yang pertama dari Yohanes 2 ayat 16 disambung dengan dari Matius 21 ayat 13. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Saudaraku, kita akan melanjutkan seri Yesus menyucikan bait Allah. Ini adalah bagian yang kedua. Ketika Yesus memasuki kawasan bait suci di Yerusalem, ia mendapati banyak orang berjualan di sana. Bait suci yang seharusnya menjadi tempat menyembah Allah, mempersembahkan kurban, merenungkan firman, mengajarkan Injil, kini telah disalahgunakan. Terhadap kesalahan ini Yesus begitu murka. Ia menyebut kegiatan berjualan itu sebagai kejahatan, seperti layaknya perampokan, penyamunan. Mengapa demikian? Orang-orang yang berdagang itu berdalih bahwa mereka membantu jemaat yang hendak mempersembahkan kurban, yaitu dengan menyediakan hewan kurban. Namun semua itu bisa jadi hanyalah kedok belaka. Mereka memanfaatkan kesulitan orang untuk meraih keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Ini bukan menolong, melainkan menipu, memeras, atau merampok. Penyalahgunaan bait suci dengan maksud untuk mencari keuntungan materi bagi diri sendiri dengan berkedok demi kebaikan untuk membantu orang yang hendak beribadah, bukankah itu sama saja dengan merampas hak Allah, sama saja dengan perampokan atau penyamunan? Dan itulah yang membuat Yesus menjadi murka. Apa yang Yesus lakukan yaitu mengusir mereka dengan menggunakan cambuk, bahkan juga menjungkir balikkan meja-meja penukar uang, menunjukkan bahwa di mata Tuhan kesalahan mereka sungguh serius. Namun meskipun tindakan Yesus ini tampak begitu ekstrim, ternyata banyak juga orang yang sependapat dengan dia, kecuali beberapa orang Yahudi, orang-orang Israel yang selama ini mungkin mendapat keuntungan dari kegiatan penyalahgunaan bait suci itu. Ini bisa kita lihat dalam Lukas 19 ayat 47 sampai dengan 48, tertulis demikian. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah ketegasan Yesus dalam melaksanakan kehendak Allah, senantiasa mendatangkan sukacita bagi banyak orang, kecuali mereka yang jiwanya dipenuhi dengan kedengkian dan iri hati. Dalam beberapa kesempatan Yesus mengajar dengan tegas dan seringkali terkesan begitu keras. Meski banyak yang kemudian menjadi tersinggung dan memilih pergi meninggalkan dia, namun bagi mereka yang tetap bertahan tinggal bersama Yesus, senantiasa tersedia damai sejahtera, ketentraman, dan keselamatan. Oleh karena itu saudaraku, sekeras apapun firman Tuhan,
Ia tidak pernah ingin melukai kita, melainkan menyembuhkan. Ia tidak ingin kita menjadi kecewa atau tersinggung, melainkan agar kita sadar dan berubah. Firman bukan untuk menina-bobokkan atau menyanjung menyenangkan hati manusia saja, melainkan untuk membentuk mereka agar selaras dengan citra dan teladan Kristus. Dalam proses ini, kadang-kadang ada yang harus dibersihkan, terdapat sesuatu yang harus dipotong, harus dibuang, ditemukan penyakit yang harus dioperasi. Semua ini menimbulkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Namun, jika kita tekun mengikuti prosesnya, kita akan mendapati jiwa kita menjadi bersih, murni, dan sehat. Saudaraku, apa gunanya kita beribadah kalau yang kita dapatkan hanya pujian-pujian, sanjungan-sanjungan semu untuk kita, atau kata-kata yang melambungkan hati kita, namun ternyata itu tidak memberi dampak untuk kemajuan iman. Mari kita bersikap rendah hati dalam menerima Tuhan. Mari kita percaya sepenuhnya bahwa Allah mengasihi kita dengan sungguh. Maka kita tidak akan pernah kecewa atau sakit hati meskipun kita mendengar firman yang keras dan terkesan menyakitkan. Inilah yang disebut kedewasaan iman, di mana kita siap menerima pengajaran dengan segala tantangannya demi kepatutan jiwa kita di hari Tuhan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.